Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini kita alhamdulillah dapat istiqamah untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pekan yang lalu kita membahas hadis 78, tapi hadis ini bahasannya cukup banyak sehingga pada kesempatan ini saya masih melanjutkan terkait dengan hadis 78. Salah satu hikmah dari hadis 78 adalah terkait dengan meringankan bacaan sholat ketika menjadi imam. Hadirin dirahmati Allah, beberapa hal terkait dengan imam sering barangkali kita juga ada beberapa pertanyaan yang barangkali pada kesempatan pagi hari ini coba kita bahas. Salah satunya yang sering menjadi pertanyaan adalah bolehkah kita bermakmum misalkan dengan anak kecil? Ya, sering kita melihat misalkan anak kecil belum balik usia 8 tahun, 9 tahun jadi imam. Boleh nggak kita bermakmum dengan anak kecil? Terus juga seringkali ada yang bertanya, ini imamnya kita datang ke masjid mau berjamaah. Kebetulan kita mau berjamaah ketinggalan. Ada orang yang sedang sholat tapi tidak kuat berdiri duduk. Otomatis kalau dia tidak kuat berdiri, baik di kursi roda atau memang posisi duduk, kita mau bermakmum boleh nggak? Kalau orang sakit, otomatis dia nggak kuat berdiri, nggak kuat untuk ruku. Tiba-tiba kita mau berjamaah, gimana berjamaah? Kalau imamnya duduk, apakah kita juga ikut duduk? Seperti itu ya. Atau imamnya duduk, kita berdiri. Kan pada saat itu imam mungkin membaca surat-surat Al-Quran. Apakah kitanya berdiri? Apakah kita juga ngikutin imam? Beberapa hal terkait dengan sholat barangkali perlu kita bahas. Seringkali juga kadang-kadang ketika jadi makmum, ya, ada perdebatan yang barangkali kita masih dapat merujuk ke salah satu hadis ya. Misalkan ketika kalau kita berjamaah tapi imamnya makmumnya sendiri, apakah ada yang bilang harus lurus, ada yang bilang harus di belakangnya kalau sendiri ya. Tentu pertanyaan-pertanyaan itu kita harus merujuk ke dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dirahmati Allah, terkait dengan imam, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan siapa yang berhak menjadi imam. Jadi yang menjadi imam khususnya sholat fardu itu siapa? Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama yang berhak menjadi imam, kata Nabi, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak hafal Al-Quran. Jadi yang pertama berhak menjadi imam itu pastikan yang hafalan Qurannya paling banyak dulu. Otomatis kalau orang hafalan Qurannya banyak, kalau bacaan Qurannya itu fasih ya. Kadang-kadang ada orang menghafal Quran tapi tidak pernah setor dengan guru. Itu
itu berbeda. Tapi yang dimaksud dengan membaca hafalan Quran banyak adalah hafalan Quran yang bacaannya sudah baik, sudah sempurna, ya. Karena ada orang menghafal tidak pernah disetor, karena namanya menghafal Quran itu wajib disetorkan untuk ditashih, dibetulkan, disempurnakan bacaannya. Jadi bukan menghafal Quran kita dari YouTube, menghafal Quran sendiri, karena bisa jadi hafalan Quran kita itu keliru, ada kesalahan makhrajnya, madnya atau panjang pendeknya, tajwidnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang yang menghafal Quran tapi Al-Qur'annya sudah sempurna, ya, ditashih oleh seorang guru. Kata Nabi, fa in kanu fil qiraati sawa'an fa'lamuhum bis-sunnah. Jika ya hafalannya sama, bacaannya sama, maka yang paling utama menjadi imam adalah orang yang paling tahu tentang sunnah-sunnahnya, orang yang paling mengetahui sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tentu yang dimaksud mengetahui sunnah itu juga melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Jadi orang yang kedua adalah kalau hafalan Qurannya hafal 30 juz, hafal Qurannya sama-sama banyak, bacaan Qurannya sama-sama sempurna, maka pilih mana yang paling mengetahui tentang keilmuan dalam agama, tentang sunnah-sunnah. Dan jika sunnahnya sama, maka yang paling berdahulukan adalah orang yang hijrah. Hijrah itu yang tinggal di situ. Jadi kalau ada di geraha, ada orang yang hafalannya sama banyaknya, bacaannya paling banyak. Yang paling utama pertama, orang yang paling pertama tinggal di situ dulu siapa? Itu yang berhak. Ya. Kayaknya Pak Ustadz Asad ini. Orang yang paling pertama jadi imam terus nanti ya, 5 waktu. Baik, jika dalam hijrahnya sama, yang paling dahulu masuk Islam, siapa yang dahulu masuk Islam? Kalau dari kecil ya berarti sama. Ya. Yang berikutnya kalau sama-sama, yang sama-sama ya, yang pertama masuk Islam juga sama kata Nabi, dan janganlah duduk di tempat duduk yang khusus di rumah kecil orang izinnya. Kalau sama-sama, maka kata Nabi pilihlah juga yang salah satunya adalah orang yang di situ diberikan amanah. Misalkan amanah itu beliau adalah ketua DKM atau pengurus yang lain. Tetapi ini jika tidak ada jadwal. Kalau udah ada jadwal, yang ikutin jadwal imam, ya. Kalau tidak ada jadwal, siapa yang jadi imam, maka ikutlah kriteria-kriteria tadi. Tapi kalau sudah ada jadwal, ya ikuti jadwal, ya. Jadi itu berlaku kalau tidak ada jadwal. Hadirin dirahmati Allah. Lalu berikutnya, ketika kita imam kepada anak kecil, ya. Jadi ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Jadi dari Ibnu Amr bin Salamah radhiyallahu anhu, ya. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ada sahabat ketika zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengimami para sahabat, padahal usianya baru 6 atau 7 tahun. Ya, ini hadisnya sahih. Jadi ketika di zaman Nabi ada sahabat mengimami para sahabat yang hafalannya lebih sedikit. Ketika akan melaksanakan sholat, ada sahabat anak kecil tapi hafalannya lebih banyak, bacaan Al-Qur'annya lebih sempurna, ya, sehingga imam itu bukan karena usianya lebih senior, bukan, tapi yang utama adalah ketika bacaannya lebih banyak. Di zaman Nabi ada anak kecil usia 6 atau 7 tahun di hadis tersebut mengimami, ya, para sahabat yang bacaan hafalannya lebih sedikit. Ya, kata Imam Syafi'i, sah anak kecil belum balik mengimami orang tua, ya, ketika sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ya. Walaupun ada hadis lain, ya, makanya Imam Malik
menyatakan anak kecil hanya boleh mengimami di sholat sunnah saja. Tapi kalau Imam Syafi'i berpendapat sholat fardu dan sholat sunnah juga sah. Kata Imam Syafi'i, kecuali sholat Jumat kalau jumlahnya 40 orang pas. Kalau Imam Syafi'i kan sholat Jumat itu harus 40 orang. Ya. Kalau jumlahnya 40 orang pas, tapi imamnya anak kecil maka tidak sah. Karena jadi dihitungnya 39. Tapi kalau jumlah makmumnya lebih dari 40 orang, kata Imam Syafi'i, anak kecil jadi imam sholat Jumat juga sah. Ya. Hadirin dirahmati Allah. Jadi kalau kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, silahkan. Kalau anak kita hafalannya lebih banyak, sekali-kali jadi imam kita boleh, walaupun sholat fardu. Jangan-jangan mungkin anak kita di sekolah, masya Allah sudah menghafal Al-Quran, anaknya belum balik. Karena kewajiban sholat itu kan anak harus sudah balik atau bermimpi, ya. Tapi boleh menjadi imam kalau pendapat Imam Syafi'i. Ya, kalau Imam Malik harus sudah balik dan dia hanya boleh mengimami pada saat sholat sunnah saja. Makanya kadang-kadang untuk kehati-hatian boleh juga, misalkan tarawih sholat isya-nya oleh yang sudah balik, sholat tarawihnya sama anak-anak. Tapi kalau kita berpendapat kepada Imam Syafi'i boleh, walaupun itu sholat fardu. Hadirin dirahmati Allah, itu terkait dengan sholat menjadi makmum terhadap imam yang masih anak-anak. Tapi tadi syaratnya yang menjadi imam pertama adalah orang yang hafalannya dan bacaannya paling bagus, sempurna. Ya, itu kalau belum ada jadwal imam. Kalau ada jadwal imam, kita ngikutin jadwal. Ya. Hadirin dirahmati Allah. Lalu berikutnya, bagaimana kalau kita bermakmum terhadap orang yang sholat sunnah? Ujuk-ujuk kita datang ke masjid, imam udah selesai. Kita datang melihat mau sholat berjamaah, ada orang sholat, lalu kita langsung sholat aja, ngikutin, tepuk aja bahunya, kita mau sholat berjamaah. Begitu dia selesai, dia ternyata sholat sunnah 2 rakaat salam. Kita misalkan sholat zuhur, berarti 2 rakaat. Kata Nabi, bermakmum dengan orang yang sholat sunnah karena kita tidak tahu dia memang berniat sholat sunnah, kita niatnya sholat wajib, sah, dihukumi itu sholat berjamaah. Sehingga ketika imamnya sudah salam, lanjutkan kita dengan kekurangan rakaat kita. Ya, jadi jangan kita langsung salam juga, diulang lagi, tidak usah. Kita lanjutkan sholat kita, menambah rakaat yang masih kurang. Itu juga terutama yang sering kali terjadi adalah pada saat kita ketinggalan. Lalu berikutnya, ada lagi adalah kita bermakmum terhadap orang yang musafir dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan itu kan zuhur 2 rakaat karena dikosor. Seringkali diawali dengan iqomah kan, tiba-tiba iqomah aja, qomat, sholatlah, jamaahnya banyak. Kita yang mukim kan nggak bisa dikosor, ikut aja berjamaah. Ya. Ketika kita bermakmum terhadap orang yang musafir, orang yang mengqosor sholat itu boleh. Jadi ketika yang qosor 2 rakaat salam, yang mau 4 rakaat tetap dilanjutkan. Jadi hukumnya boleh, kata Nabi, orang yang bermakmum terhadap orang yang musafir. Tetapi dengan catatan adalah memang dari awal, ya, mereka sholatnya lebih awal, karena yang berhak menjadi imam pada dasarnya adalah orang yang mukim, ya, orang yang mukim itu yang berhak menjadi imam. Tapi kadang-kadang musafir kan sengaja di pinggir,
Ya, di pinggir sholat berjamaah supaya orang yang mukim tidak ikut dengan sholat qasar. Hadirin dirahmati Allah. Lalu berikutnya adalah bagaimana kita bermakmum terhadap orang yang sakit, orang yang sudah tidak mampu ya untuk ya melakukan gerakan sholat dengan sempurna. Ya. Lalu bagaimana ketika kita berjamaah, kita tahu bahwa orang di depan kita bacaannya lebih sempurna, ya makanya berhak menjadi imam. Kita tahu bahwa kita bacaannya mungkin kalah baik dengan orang di depan kita, atau bisa jadi kita datang dalam posisi di depan kita sudah sholat. Ada orang sholat fardu misalnya pakai kursi roda, jadi nggak bisa berdiri sempurna, atau ada orang sholat tapi duduk. Kata Nabi, sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti, kata Nabi. Ini hadisnya muttafaq alaih. Imam Bukhari meriwayatkan, Sahih Muslim juga ada. Kata Nabi, fa idza raka'a farka'u. Sesungguhnya imam itu adalah untuk diikuti, sehingga kalau imamnya ruku maka rukulah. Ya. Jadi kalau imam ruku kita ruku, jika bangkit maka kita bangkit. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Tetapi kalau imam duduk kita tetap duduk. Artinya apa? Kalau imam kita nggak bisa berdiri, kita ngikutin imam sesuai dengan kemampuan imam. Imamnya dari takbir pertama duduk, berarti kita sholatnya ngikutin yang ada di depannya. Jangan kita malah berdiri. Ini kalau berdasarkan hadis Nabi. Jadi kalau kebetulan ya, ini bapak dan ibu suami istri di rumah, ayahnya kebetulan imam, dilalah ayahnya lagi kurang sehat. Kalau berdiri kelayangan kepalanya, ya mungkin sedang mau flu awal, berdiri tidak kuat, atau mungkin ada penyakit lain. Kalau ayahnya harus dari awal sholatnya memang duduk, istrinya sholat mengikuti ayahnya di depan sambil duduk. Ya, karena kata Nabi, imam itu memang untuk diikuti. Kalau imam kuat berdiri, berdiri. Imam kuat ruku, ikut ruku. Ya, imam kuat memang melakukan gerakan sempurna, ikuti. Tapi kalau imam tidak mampu melakukan gerakan-gerakan yang sempurna, kuatnya duduk, ikuti sesuai dengan gerakan imam. Ini ketika sholat. Karena seringkali terjadi, waduh imamnya sakit, nggak boleh jadi imam. Akhirnya suami istri sholatnya sendiri-sendiri itu di rumah. Masa iya ikut ayahnya sholat, sholatnya aja duduk. Jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah. Kebetulan perempuan nggak boleh jadi imam laki-laki, adanya suamilah jadi imam kita. Ya, dalam keadaan sakit pun kita tetap menjadi makmum. Bapak dan Ibu hadirin dirahmati Allah, terakhir barangkali karena ini kalau berbicara tentang sholat ini hadisnya luar biasa banyak sekali. Ya, kalau di Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini kajian tentang sholat itu luar biasa banyak sekali. Mungkin saya menyampaikan satu lagi terkait dengan sholat, terkait dengan saf sholat. Ya, kata Nabi, ya, ketika sholat berjamaah, ya, Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, suatu ketika Nabi sholat berjamaah, lalu datanglah sahabat untuk menjadi makmum. Maka sesudah sahabat tiba-tiba datang bukan di belakang imam. Kalau sholat hanya sendiri, maka makmumnya itu sejajar dengan imam. Kalau hanya berdua, ini berdasarkan hadis Sahih Bukhari dan Muslim.
Jadi kalau kita berjamaahnya berdua, samping-sampingan. Tapi kalau makmumnya ada dua, berarti imam satu, makmum dua, maka baru makmumnya di belakang imam. Ya, jadi bukan balapan samping-sampingan, bukan, tapi memang berdasarkan hadis Nabi, kalau kita berjamaah hanya berdua, makmumnya satu, maka otomatis bersejajar. Itu yang dianjurkan oleh Nabi. Jadi kalau misalkan sholat di sini, ini imam jangan langsung di depan sini. Kalau tahu sendiri, atau tahu makmumnya cuma satu, imam mundur aja dulu ke belakang. Karena apa? Kalau imamnya di depan, makmumnya di depan kayak kurang enak dilihat karena sempit. Nanti sholatnya desak-desakan. Sehingga ketika hanya berdua bisa mundur di belakang. Lalu bagaimana ketika sudah sholat sejajar, lalu ada makmum datang lagi, maka makmum yang datang di belakangnya menepuk punggung, bukan imam yang ditepuk, makmum yang di depan kita ditepuk supaya mundur ke belakang. Karena kalau makmumnya berdua, posisinya di belakang imam, ditepuk supaya mundur. Ini udah ditepuk kagak ngerti-ngerti. Udah ditepuk di depan aja anteng gitu ya. Ya biasanya sudah paham, atau dalam keadaan darurat karena mengikuti sunnah Nabi sedikit agak ditarik. Tapi kalau udah nggak mau jangan dipaksa, nanti berantem ya. Hadirin dirahmati Allah, demikian beberapa hal terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat, termasuk sebetulnya banyak hal. Nah, nanti bisa didiskusikan ketika bagaimana sih meluruskan saf, kok ada yang pundaknya harus menempel, mata kakinya harus menempel. Pasti itu berdasarkan hadis Nabi. Tidak serta-merta orang sholat katanya. Karena kalau udah urusan sholat, kalau bisa ada rujukan yang pasti, jangan katanya ya. Karena supaya apa? Supaya ibadah kita betul-betul berdasarkan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu hadirin dirahmati Allah, demikian saja. Mohon maaf agak kelamaan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.